Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di tengah tahapan pemilu 2024 terkait juga dengan pendeklarasian capres dan cawapres saham-saham terafiliasi baik rumor maupun yang sudah dideklarasikan masih menarik untuk kita perhatikan terutama dari sisi fundamentalnya. Dan berikut pemirsa emiten terafiliasi Menteri BUMN Erick Thohir PT Mahaka Radio Integra Tbk atau MARI masih mencatatkan rugi bersih sampai dengan kuartal ketiga di 2023. Namun perseroan masih mencatatkan kinerja positif dari sisi pendapatan yang tumbuh 25,59% secara tahunan. Dikutip dari laporan keuangan perseroan PT Mahaka Radio Integra Tbk atau MARI, membuka rugi bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 30,51 miliar rupiah di kuartal 3 2023. Jumlah ini menciut 15,62% dibandingkan rugi bersih di periode yang sama tahun lalu di 36,17 miliar rupiah. Namun perseroan masih mencatatkan kinerja positif dari sisi pendapatan yang tumbuh 25,59% year on year menjadi 61,6 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama di 2022 senilai 49,05 miliar rupiah. Kenaikan pendapatan didorong dari program iklan radio yang meningkat 7,46% year on year menjadi 55 miliar rupiah, segmen spot meraup 29,56 miliar rupiah atau tumbuh 42,57%, sementara iklan radio Adlibs bertumbuh 19,11% year on year menjadi 14,64 miliar rupiah. Di sisi lain perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan 74,29 miliar rupiah atau turun dibandingkan kuartal 3 2022 yang menderita rugi sebelum pajak penghasilan di 78,85 miliar rupiah. Sementara hingga kuartal 3 2023, MARI membukukan total aset sebesar 504,14 miliar rupiah atau turun 14,90% year to date. Sementara liabilitas turun 2,47% secara year to date menjadi 413,54 miliar rupiah dan ekuitas mencapai 90,59 miliar rupiah, anjlok 46,21% year to date. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, berikut saya sampaikan update pergerakan untuk saham MARI di sepanjang perdagangan hari ini juga cukup menarik diperhatikan karena sebelumnya sempat mengalami penguatan signifikan ketika rumor untuk Bapak Erick Thohir ini akan menjadi cawapres dari Prabowo begitu. Namun setelah dipastikan deklarasi pada beberapa hari yang lalu, saham MARI lebih cenderung tertekan dan hari ini masih melanjutkan pelemahan. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi untuk saham MARI pemirsa di level 65, kemudian sempat mengalami tekanan ke level 61, kemudian pelemahan lebih ke arah terbatas mencoba berbalik ke level 80-an, 81 hingga 84 di penutupan perdagangan siang tadi dan pembukaan sesi kedua di level yang sama. Sementara untuk posisi saat ini saham dari MARI masih bergerak di zona merah pemirsa dengan posisi pelemahan di 3,57% dan berada di level 81. Sementara secara bulanan pergerakan saham MARI ini juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dari sisi fundamental tadi sudah sampaikan masih mencatatkan rugi karena di perdagangan Mei, Juni, Juli, dan Agustus dan September ini masih bergerak di bawah level Rp70 per saham. Kemudian di Oktober sempat mengalami penguatan dan hampir mendekati di atas level 90-an. Namun ketika rumor dari Erick Thohir akan menjadi cawapres, sahamnya menguat signifikan dan sempat menyentuh di level Rp131 per saham. Namun dalam beberapa hari terakhir seiring deklarasi sudah dicanangkan dan Bapak Erick Thohir urung menjadi cawapres, sahamnya kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan hari ini masih melanjutkan koreksi. Nah, bagaimana dari sisi valuasi pemirsa? Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 10,84 kali, PSR-nya di 5,37 kali, PBV-nya di 4,32 kali dan PCFR-nya minus di 4,20 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.